Baik, selamat pagi Bapak dosen yang saya muliakan dan juga saya banggakan. Kemudian kepada rekan-rekan mahasiswa Magister Sistem Informasi Akuntansi Angkatan 2025 Politeknik Negeri Padang yang saya hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Kali ini akan mempresentasikan mengenai analisis komprehensif sistem ERP. Oke, baik, kita mulai presentasi ini. Mengingat pergeseran paradigma bisnis saat ini yang menuntut ketangkasan dan akurasi data yang tinggi, transformasi digital sistem informasi akuntansi atau SIA bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis komprehensif mengenai sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Pembahasan ini tidak hanya mencakup ranah konseptual seperti pemilihan dan strategi implementasi, tetapi juga akan dibedah melalui lensa praktis menggunakan studi kasus implementasi Odoo yang berjalan di ekosistem orkestrasi Docker pada sistem operasi Ubuntu. Oke, untuk memastikan diskusi kita terstruktur, presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa agenda utama. Kita akan mulai dengan meletakkan landasan teori mengenai konsep dasar ERP dan perannya dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian, kita akan memetakan landscape sistem ERP di pasaran saat ini beserta komparasinya. Dari sana kita akan bergerak ke aspek strategis, yaitu konsiderasi pemilihan dan implementasi ERP yang tepat sasaran. Selanjutnya, saya akan menyajikan analisis komprehensif ERP yang tepat sasaran tadi. Kemudian bagaimana analisis komprehensif antara pengembangan ERP secara mandiri versus mengadopsi ERP yang sudah ada di pasaran. Sebagai puncak presentasi, saya akan membagikan lesson learned atau temuan empiris dari implementasi Odoo via Docker di Ubuntu. Kemudian, sebelum akhirnya kita tutup dengan kesimpulan. Oke, kita masuk kepada konsep dasar sistem ERP. Beranjak ke konsep dasar ERP, pada hakikatnya adalah perangkat lunak terintegrasi yang menyatukan seluruh urat nadi proses bisnis. Jadi dia akan menyatukan urat nadi proses bisnis perusahaan mulai dari akuntansi, sumber daya manusia, hingga kepada supply chain. Oke, ke dalam suatu bisnis data tunggal yang tersentralisasi. Kita bisa lihat di presentasi di sisi sebelah kiri itu sistem tradisional yang cukup berantakan dan kemudian ada single source of truth ya atau database terpusat di sini. Nah, dari sana kemudian sistem ini menciptakan apa yang kita sebut sebagai single source of truth tadi yang saya sampaikan barusan, di mana semua departemen melihat angka yang sama, ya, sehingga mengeliminasi silo dan redundansi atau pengulangan ataupun data-data duplikat. Kemudian dari perspektif pelaporan, hal ini memungkinkan visibilitas keuangan secara real time yang sangat krusial untuk pengambilan keputusan strategi. Lebih jauh lagi, bagi kita di bidang akuntansi, ERP sangat vital untuk memperkuat pengendalian internal atau internal control. Karena sistem ini menyediakan audit trail atau traceability transaksi yang persisten dan tidak dapat dimanipulasi secara sepihak. Oke, kita lanjut. Jika kita membedah pasar ERP saat ini, kita dapat mengklasifikasikannya ke dalam 3 tier utama. Oke, kita masuk kepada
Tier pertama, enterprise, ya. Tier ini seperti SAP dan juga Oracle adalah raksasa di industri ini. Mereka ditujukan untuk korporasi multinasional, sangat scalable, dan membawa best practice global. Namun, hambatannya adalah biaya lisensi yang masif dan strukturnya yang cenderung kaku. Oke, kita masuk yang ke di tengah-tengah ada tier seperti Microsoft Dynamics ya. Kalau untuk middle level seperti ini, mengisi ruang menengah atau middle market dengan fleksibilitas dan UI yang lebih familiar. Meski terkadang membutuhkan kustomisasi agar pas dengan bisnis lokal. Terakhir, ada tier 3 yang diwakili oleh pemain open source seperti Odoo. Kategori ini sangat disruptif ya. Ya, sedikit mengganggu pasar lah sebenarnya ya, karena menawarkan solusi efektif. Arsitekturnya modular dan juga sangat mudah dikustomisasi. Tantangan utamanya bagi perusahaan adalah support yang bergantung pada vendor pihak ketiga atau kearifan komunitas sehingga menuntut perusahaan memiliki pemahaman IT yang mumpuni. Oke. Kemudian kita masuk ke slide kelima, ada strategi dan konsiderasi pemilihan ERP. Saya bagi ini menjadi 4 pilar utama ya. Yang pertama, kita melihat dari sisi business fit. Kita harus melakukan gap analysis untuk melihat sejauh mana fitur standar atau out of the book dari ERP selaras dengan proses bisnis inti perusahaan tanpa harus melakukan modifikasi berat. Kemudian kepada pilar kedua, total cost of ownership atau TCO, ini bukan sekadar harga beli lisensi ya. Kita harus memproyeksikan biaya infrastruktur, kemudian kustomisasi, biaya konsultan, hingga maintenance tahunan selama 5 sampai 10 tahun ke depan. Kemudian kepada tier ketiga, kita melihat fleksibilitas arsitektur. Apakah sistem tersebut agile? Apakah ia bisa beradaptasi jika perusahaan melakukan ekspansi bisnis? Kemudian tier terakhir, kita melihat ekosistem vendor. Kenapa? Kita harus menilai rekam jejak vendor, jadwal update sistem, dan kelengkapan dokumentasi teknisnya. Oke, kita masuk ke fase eksekusi. Literatur membuktikan bahwa kegagalan ERP yang disebabkan oleh softwarenya, ya, kegagalan ERP jarang disebabkan oleh softwarenya. Kenapa? Melainkan kegagalan mengelola sinergi antar manusia sebenarnya, Bapak. Proses dan teknologi serta pendekatan. Kemudian, secara pendekatan kita mengenal strategi Big Bang yang cepat namun berisiko sangat tinggi. Dan strategi modular yang diimplementasikan bertahap. Untuk akuntansi, pendekatan modular seringkali lebih aman. Namun aspek yang paling sering diremehkan adalah change management, ya, pergantian manajemen. Resistensi user adalah musuh utama implementasi sebenarnya. Kenapa? Sehingga pelatihan intensif dan ketegasan manajemen puncak atau top down adalah kunci. Terakhir, pemilihan infrastruktur development sangat menentukan keandalan sistem di masa operasional. Dalam konteks ini, alih-alih menggunakan server monolitik yang tradisional, praktik modern mengarah pada penggunaan kontainerisasi seperti Docker yang dipadukan dengan database handal seperti PostgreSQL, yang mana akan saya bahas lebih lanjut nanti di bagian studi kasus. Nah, kemudian kita melihat ada juga nanti plus minus ERP secara mandiri dan juga ERP system. Nah, perdebatan klasik di ruang rapat direksi biasanya berkisar pada kita buat sendiri atau beli jadi ya, lebih kurang seperti itu.
Mengembangkan ERP mandiri memang menjanjikan kesesuaian 100% dengan budaya perusahaan. Namun, siklus pembuatannya sangat lambat dan yang paling berbahaya adalah key person. Ya, jika kita bisa bayangkan seperti ini, jika seorang programmer utamanya resign yang telah mengembangkan ERP ini secara tradisional di awal ya, kita katakanlah kita satu perusahaan membuat ERP secara mandiri. Ini key personnya, seorang programmernya tiba-tiba dia resign atau tidak mau lagi di perusahaan tersebut. Nah, ini kita bisa membayangkan ya, perusahaan bisa lumpuh nih. Selain itu, TCO jangka panjangnya seringkali membengkak. Kenapa? Kita butuh bug fixing yang tidak henti. Ya, dengan sistem kita tidak henti nanti melakukan patching, perbaikan, ya kan perubahan arsitektur dan seterusnya. Sebaliknya, ERP existing seperti Odoo yang nanti kita bahas menawarkan kecepatan implementasi dan TCO yang lebih prediktif. Meskipun perusahaan harus mampu sedikit berkompromi dengan mengubah proses bisnisnya agar mengikuti best practice global yang sudah tertanam di dalam ERP tersebut. Namun, keamanannya terjamin berkat dukungan vendor dan dokumentasi resmi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kita ada tradisional, dan juga ada konterisasi. Nah, sebelum saya lanjutkan nantinya kepada demo, kita lihat dulu lagi studi kasus Odoo pada Ubuntu dan Docker. Beralih ke ranah praktis, sistem ERP yang saat ini sedang saya eksplorasi ya, dan implementasikan secara spesifik menggunakan Odoo yang berjalan di atas OS Linux Ubuntu, menggunakan arsitektur microservice berbasis Docker, dan secara eksklusif ya menggunakan PostgreSQL sebagai database utamanya. Dari kacamata accounting information system, perpaduan teknologi ini memberikan beberapa insight berharga. Setidaknya ada 4. Pertama, isolasi environment dan keandalan database. Ya, kita bisa melihat bahwa Docker ini diisolasi atau aplikasi nanti akan diisolasi, dia tidak terikat dengan aplikasi-aplikasi lain dalam suatu orkestrasi. Isolasi environment dan keandalan database. Docker secara sempurna mengisolasi Odoo dan PostgreSQL. Mengapa harus PostgreSQL? Karena PostgreSQL memiliki fitur multi-version concurrency control atau MVCC yang memastikan prinsip ACID berjalan sempurna sehingga transaksi akuntansi yang masih tidak akan saling mengunci dan integritas data keuangan tetap terjaga. Kemudian, agilitas operasional. Pembaruan sistem backup dan restore data keuangan menjadi sangat instan dan aman tentunya dibandingkan instalasi server konvensional atau bare metal. Kemudian, ketiga, paradigma kustomisasi. Dari sisi tata kelola, jauh lebih sehat menyesuaikan SOP perusahaan dengan standar accounting flow Odoo. Memodifikasi source code secara masif hanya akan menciptakan technical debt yang membuat sistem gagal diupdate. Keempat, tuntutan profesi implementasi ini membuktikan bahwa seorang akuntan atau analisis sistem informasi akuntansi modern tidak lagi hanya mengandalkan ilmu debit dan juga kredit. Pemahaman dasar tentang infrastruktur IT seperti Linux, Docker, dan sistem manajemen database seperti PostgreSQL ini adalah kompetensi hibrid yang wajib dimiliki agar implementasi tidak disetir sepenuhnya oleh tim engineer. Oke, saya akan sedikit mendemokan. Nah, di sini saya sudah menggunakan sistem Dockerisasi di mana saya memiliki Odoo dan juga Docker Odoo. Nah, di sini saya sampaikan tadi ada 2 Docker sebenarnya ya, atau 2 aplikasi Odoo yang berjalan sebenarnya dalam satu waktu. Nah, di sini enaknya. Jadi ketika ada jam sibuk misalnya ya, kita bisa kembangkan ini menjadi scale up. Nah, itulah fungsinya dari microservices tadi, beda dengan sistem monolitik. Nah, sebagai server kita menggunakan Nginx. Nah,
Untuk jalannya kita bisa lihat nanti di browser seperti ini. Cukup gampang. Kesimpulannya bagaimana? Oke, mari kita masuk kepada kesimpulan. Sebagai penutup, kita menyimpulkan bahwa ERP adalah tulang punggung esensial untuk menjaga integritas dan keandalan data dalam sistem informasi akuntansi. Perlu ditekankan, tidak ada satupun sistem ERP di dunia ini yang sempurna. Tugas kita adalah mencari yang paling sesuai dengan postur anggaran, skala kompleksitas, dan kesiapan budaya perusahaan. Pemanfaatan sistem open source seperti Odoo yang dipadukan dengan teknologi orkestrasi seperti Docker, Podman, dan seterusnya memberikan jalan tengah yang optimal antara efisiensi biaya dan fleksibilitas. Pada akhirnya, sehebat apapun teknologinya, kesuksesan implementasi ERP akan selalu kembali pada seberapa baik perusahaan mengelola manusianya melalui change management dan kedisiplinan minimalisir kustomisasi yang tidak perlu. Oke, baik, sekian dari saya pemaparan analisis komprehensif terkait ERP dan implementasi Odoo yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan atensi dari Bapak dosen serta rekan-rekan sekalian. Untuk memperkaya wawasan ini bersama saya membuka diskusi dan tanya jawab nantinya. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.